Kasus penggelapan investasi wedding organizer yang digelar di Pengadilan Negeri Sleman yang melibatkan terdakwa NM, seorang yang merupakan istri perwira polisi, Senin 20 Mei 2024 memasuki sidang tuntutan. Dalam perkara itu, terdakwa NM dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Rajeng Dinar Hanggar Jani SHMH pidana penjara 2 tahun 6 bulan potong masa tahanan. Unsur-unsur yang sah dibuktikan menurut hukum dibacakan Jaksa Penuntut Umum adalah pada tanggal 11 April 2022 terdakwa menerima uang sejumlah 312.225.000 bahwa benar sampai dengan batas waktu yang dijanjikan terdakwa dalam surat perjanjian kerjasama, yakni dalam waktu 10 hari setelah event berlangsung, terdakwa akan mengembalikan modal beserta keuntungannya sebesar 15% dari modal kepada saksi Magdalena Siti Komiati SE, tetapi hal tersebut tidak dilakukan terdakwa. Bahwa benar kelima event yang terdapat dalam MOU tidak ada dan tidak dilaksanakan pada tanggal sesuai dengan MOU. Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan uang saksi Magdalena Siti Komiati SE untuk kelima MOU tersebut sejumlah 304 juta, sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 928 juta. Berdasarkan uraian tersebut di atas, lanjut Jaksa Penuntut Umum, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP dalam dakwaan penuntut umum, bahwa selama jalannya persidangan perkara ini tidak dikenakan adanya fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh sebab itu, maka bagi diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa membuat saksi Magdalena Siti Komiati SH mengalami kerugian sejumlah 928 juta. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian dimaksud, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP dalam dakwaan penuntut umum. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
memerintahkan agar tetap berada dalam tahanan. Itu uraian yang sebagai landasan yang dibacakan tadi jaksa penuntut umum untuk menuju kepada terdakwa dituntut 2 tahun 6 bulan penjara. Dari tuntutan itu puas tidak, Mbak? Sebenarnya sih saya tidak puas ya pastinya, karena dari awal petitu itu kan saya prosesnya sampai kurang lebih 2 tahunan ya, dan itu pun prosesnya saya anggap waktu itu lambat sekali, karena bukti-bukti yang saya punya itu kan sangat lengkap sekali, sudah detail, sedetail-detailnya saya berikan. Kenapa waktu di Polda DIY itu agak terlalu lama menurut saya. Kemudian akhirnya pihak Polda DIY saya tidak bisa terbantu, akhirnya di P21 itu, dan terjadilah persidangan dengan tuntutan 2 tahun 6 bulan. Itu menurut saya kok tidak sesuai ya, karena saya dirugikan kan, walaupun itu hanya pokoknya saja 928 juta, bagi saya itu sangat besar. Selama 2 tahunan lebih gitu, itu kan saya mengalami kerugian yang sangat besar. Belum istilahnya kalau saya puterin dengan bisnis yang lain kan bisa menyapu banyak ya, tapi kan dengan adanya itu kan usaha saya jadi tutup gitu. Itu otomatis kan mengurangi dan istilahnya mematikan pendapatan saya. Itu kan kerugian saya sangat besar, dan dengan bukti-bukti yang sudah lengkap semuanya tanpa terkecuali, kenapa hanya bisa 2 tahun 6 bulan. Harapan saya itu kan bisa dihukum seberat-beratnya, karena bukan saya aja ya, saya pastikan bukan saya saja yang kena tipu. Nanti akan ada lagi pelaporan yang sudah mau naik P21 dan yang lainnya lagi. Lebih dari 2 orang itu sudah saya pastikan valid untuk kasus yang sama. Harapannya tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh pihak pengadilan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan bisa membuat jeda para penjahat untuk memutus rantai kejahatan di Indonesia ini. Itu, Pak. Tadi Mbak Lena ikut sidang enggak di pembacaan tuntutan ini? Saya sebenarnya kemarin kan sudah janjian sama jaksa saya, saya sudah janjian, katanya untuk tuntutan itu dibacakan jam 8:30. Otomatis saya sudah datang di lokasi pengadilan negeri itu jam 8 pagi. Tapi saya WA lagi, Bu, apakah sudah mulai untuk sidangnya? Ibu menyampaikan nanti Mbak jam 11 kayak gitu. Oke, saya menunggu di ruang sidang 1, depannya kan sampingnya juga ruang sidang 4. Jadi saya menunggu di situ sampai saya juga keliling-keliling, cuma sekedar lihat-lihat persidangan-persidangan yang lain sambil menunggu adanya tuntutan persidangan saya itu. Tapi sampai berjalannya waktu sampai jam 11 itu juga saya WA lagi, udah mulai belum, Bu? Katanya belum. Tapi saya langsung menunggu lagi, duduk di situ, kok jam 11 lebih kok nggak ada berita. Terus jaksa saya menelpon dan bertemu di ruang sidang itu juga di depan, menyampaikan kalau udah dibacakan. Jadi saya sedikit kecewa karena dari pagi saya sudah menunggu. Harapan saya melihat dan menyaksikan untuk tuntutan itu gitu. Itu kan harapan saya, karena saya sebagai yang melaporkan dan saya sebagai korban gitu. Harapan itu kan harapan besar saya bisa menyaksikan itu, tapi ternyata tidak bisa. Tapi ya enggak apa-apa, harapan saya itu yang terpenting adalah hukumannya. Sebisa mungkin kan hukuman harus seberat-beratnya gitu, Pak. Harapan saya untuk besok putusan terdakwa itu sesuai dengan apa yang disampaikan tuntutan hari ini adalah 2 tahun 6 bulan. Takutnya, saya kan memang orang awam ya, takutnya untuk tuntutan besok di putusan itu terjadi kurang dari 2 tahun 6 bulan. Itu yang saya takutkan. Saya saya akan berusaha datang dan menyaksikan putusan tersebut. Saya berharap putusan itu sesuai dengan tuntutan yang hari ini dibacakan oleh jaksa.
itu saja, biar saya juga mendapatkan keadilan seadil-adilnya, walaupun tuntutan itu saya merasa belum puas gitu.